Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Malam ini kita sudah berada di tanggal 23 Jumadil Ula. Setelah itu kan Jumadis Saniyah. Setelah itu Rajab. Habis itu Sya'ban. Dan setelah itu bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang sering dibahas oleh para ulama mubalik dan asatir, bahwa para salafus soleh itu orang-orang soleh sebelum kita, mereka punya kebiasaan 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah pasang doa. Doanya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, Bu, orang-orang soleh dahulu itu, Bapak Ibu, mereka sudah masang doa, Pak. Awak kini kan 3 bulan lebih seketik lah itu. Lah pasang doa, Bu. Alah pasang doa. Mungkin belum lah. Mungkin belum, Pak. Ya, belum. Coba yang kata. Tingkat kesolehan kita jauh, Pak, di bawah orang-orang soleh dahulu itu. Tapi semangat mereka, keinginan mereka bertemu dengan bulan Ramadan itu main-main. Mungkin itulah ya. Tingkat kesolehan tadi mungkin yang membedakan. Kerinduan itu kan sangat berpengaruh dari kesolehan pribadi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah Bapak Ibu kita pasanglah mulai dari saat ini gitu ya. Agar kita dipertemukan Allah nanti dengan bulan Ramadan kan begitu. Ya. Sebuah kerinduan yang semoga diijabah Allah. Ya, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau.
yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas kajian tentang yang membuat amalan memiliki nilai lebih. Jadi yang membuat amalan memiliki nilai lebih. Semoga dengan menyiasati hal tersebut maka nilai lebih itu kita dapatkan di saat orang tidak dapat. Baik dari dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah. Yang sebelumnya juga pernah juga kita bahas gitu ya. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kita coba mengumpulkan. Makanya saya kasih saja judulnya Pak. Padahal judul itu tidak boleh yang duluan ya Pak. Tapi saya tidak tahu juga. Yang saya bikin yang membuat amalan memiliki nilai lebih. Sebenarnya yang itu kan tidak boleh di awal Pak. Karena dia kan kata hubung, kata sambung. Tapi tidak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita memahami gitu ya. Yang membuat amalan memiliki nilai lebih. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita sudah beramal, iya. Apakah amal itu kaitannya nanti dengan ibadah khosoh ataupun berkaitan dengan ibadah amal? Ya. Dan sudah berpuluh tahun kita beramal. Ya. Ternyata dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim Bapak Ibu. Hadis ini sering disampaikan sekali lagi oleh para mubalik dan asatir. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu terus menerus walaupun qalla. Qalla ini ada yang memahami sedikit Pak. Ada yang memahami ringan, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami dari hadis ini Bapak Ibu bahwasanya untuk mendapatkan cinta Allah itu Pak, Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat. Nah, kan jelas tadi Pak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun qalla, sedikit atau ringan atau murah bahasanya Pak. Berarti mendapatkan cinta Allah itu Bapak Ibu, Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat. Enggak. Yang ringan-ringan saja Pak. Ya, yang kecil-kecil, yang murah-murah, kan gitu. Ya. Ya kalau Bapak Ibu ada yang mengatakan tersenyum itu berat, itu keterlaluan itu. Keterlaluan. Kok tidak nampak Ibu tersenyum, barek senyum tuh mau Ustaz. Tuh kalau lah barek senyum di Ibu tuh, ialah keterlaluan bana. Kok barek? Ya kan? Tidak berat. Ya. Mengucapkan salam Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan saudara kita, itu amalan kan tidak berat itu Pak. Tidak butuh biaya Pak, tidak butuh tenaga ekstra enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasobok lo juga kawan awak. Assalamualaikum muni. Waalaikumsalam. Tidak berat. Jadi artinya sekali lagi mendapatkan cinta Allah, Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat. Tapi memang yang membuat berat itu di mana nanti Pak? Di istiqomahnya. Di istiqomahnya. Terus menerusnya itu yang berat. Sebenarnya bukan berat ya. Ya kalau dikatakan tersenyum kalau setiap bertemu orang berat, enggak juga.
Tidak ada yang berat. Tapi menunjukkan berat itu ternyata banyak orang, Pak, tidak mampu bertahan di kebaikan itu. Itu makanya disebut berat dia. Maka disebut berat. Sama dengan bahasa tadi. Apakah mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita bertemu berat? Tidak juga, Pak. Tapi membuatnya istiqomah untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang, itu banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Makanya sebut berat itu di situ sebenarnya. Ya. Boleh jadi memang berat ini Bapak Ibu karena tidak dibiasakan juga, Pak. Sebab kalau pepatah Minang kan lah jaleh sama-sama wak pahami itu Bapak Ibu. Ketek teraja-raja, gadang terbawa-bawa, Pak. Ala gaek berubah tidak, Pak. Ya. Jadi sesuatu itu akan menjadi ringan dia. Padahal memang dia ringan, Pak. Menjadi ringan dalam pengertian kita mampu mengerjakannya terus-menerus itu karena memang sudah kita biasakan. Ya, sudah kita biasakan. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai lebihnya itu bukan hanya pada amalnya saja, Pak, tapi pada keistiqomahannya beramal itu. Di situ nilai lebihnya. Karena di sini Bapak Ibu, kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, keistiqomahan dalam beramal itu sangat erat kaitannya nanti dengan keikhlasan, Pak. Ya, Pak. Sebab yang mampu terus-menerus beramal walaupun dia ringan, Pak, itu orang-orang yang ikhlas, Pak. Kalau orang yang tidak ikhlas Bapak Ibu, sulit untuk mencapai keistiqomahan dalam beramal walaupun amal itu ringan, percayalah. Makanya amal yang paling dicintai Allah itu bukan persoalan sedikitnya, Pak, tapi keistiqomahannya. Karena dalam istiqomah itu Bapak Ibu ada keikhlasan. Ada keikhlasan, Pak. Ya, kan ada keikhlasan. Kan bisa ditengok nanti. Ya, balong menyebutnya ada ikhlas, Pak. Karena kan ratu-ratu tiap pagi, Pak, tadangan dia awak beliau tuh baca Quran, Pak. Walaupun tidak tiap hari, Pak, ya. Makanya ibu bisa menyimpulkan apa tuh, Pak, rajin bana baca Quran. Taruhnya baca Quran. Padahal tidak lo tiap hari, Pak. Tapi oleh beliau selalu terdengar. Selalu terdengar. Walaupun tidak tiap hari, Pak. Maka itu menunjukkan bahwa beliau itu membaca Quran itu memang sudah sampai pada tingkat ikhlas, Pak. Sebab ada juga orang yang boleh jadi Bapak Ibu baca Quran itu hanya untuk didengar tetangga sebentar, Pak. Biasanya tidak tertahan lama tuh, dah. Ya kan? Setiap itu lah hilang saya. Menilai rajin dan malas tuh, Bu, dari keistiqomahan, Bu. Ya, Pak. Agak sekali baca Quran, tamek dinyo ampe jus, Pak. Siap tuh nyo aniang-aniang saya. Bisa jadi tetangga menilai dia bukan orang yang suka baca Quran. Lai tadanga sekali dulu siap tuh aniang saleh. Maka kita dinilai orang yang tidak suka baca Quran, Pak. Padahal waktu itu pernah sekali baca Quran langsung 4 juz, Pak. Cuman tetap kita dinilai, Bu, kita bukan orang yang suka baca Quran, Pak. Sementara ada tetangga satu lagi, Pak, tiap pagi selembarnya. Joseph, sadaqallahul azim. Selembarnya, Pak. Tapi dia dinilai, Pak, bahwa beliau itu orang yang rajin baca Quran. Karena hampir setiap hari, Pak, tadangan di beliau baca Quran. Itu keutamaan istiqomah itu, Pak. Ya. Jadi bukan masalah banyak. Ada orang yang banyak sekali baca Quran salah cuy, Pak, sampai juz. Tapi tetap saja dinilai oleh masyarakat jarang membudangan beliau baca Quran. Padahal sampai juz. Nah, sementara non seorang kok, Bu, selembar-selembarnya, Pak. Ya kan ada tuh, Bu. Mungkin boleh jadi Bapak Ibu karena dia harus menyiapkan untuk anak-anaknya, Pak, untuk suaminya, sehingga setelah sholat subuh dia sempatkan juga baca Quran walaupun hanya 1 lembar, tapi continue. Jadi bahasa continue ini Bapak Ibu menunjukkan keikhlasan dan kedua menunjukkan, Pak, itu yang disebut dengan ahlu. Seseorang disebut ahlul Quran, Bu, kalau rajin baca Quran. Kok sekali-sekali Mbak lo menyebutnya ahlul Quran, Pak?
Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana menyebutnya ahlul Quran? Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau hari ini anak-anak kita dipaksa Pak dengan program Smart Surau untuk hadir ke masjid, namanya saja memang anak-anak, memang harus dipaksa Pak. Kemarin ada pula jamaah yang bilang kok anak-anak kok sholat karena Fadli Amran kok. Jangan begitulah kan itu. Masa ya sholat gara-gara Fadli Amran? Ya kalau enggak disuruh Fadli Amran enggak tiba anak-anakku ke masjid. Bukan begitu cara memandangnya. Ya. Karena yang namanya pemimpin itu Bapak Ibu, dia punya kewajiban Pak terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinnya, bukan hanya masalah pembangunan fisik Pak. Bukan hanya membangun sekolah, jembatan, puskesmas, jalan, bukan itu Pak. Tapi juga menegakkan syariat, itu kewajiban pemimpin Pak. Kewajiban pemimpin tuh Bu. Makanya kalau Bapak Ibu baca Pak, di zaman khalifah seperti Umar bin Khattab itu memang wanti-wanti memerintahkan gubernur Pak untuk mengawasi sholat dari rakyat Pak. Diawasi Pak. Kok boleh anak-anak? Kalau anak-anak ya lah patut lo model itu. Kalau ndak model itu Pak ndak bisa. Walaupun mungkin masih banyak yang harus diperbaiki lah gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi alhamdulillah. Karena banyak orang tua yang ternyata tidak sanggup menyuruh anaknya ke masjid Pak. Terbantu oleh program pemerintah. Kecil apa? Ambo menyuruhnya Mas Haji, tidak Mas Haji. Tiba ada program Smart Surau, tiba Mas Haji. Kan alhamdulillah tuh Bu. Tak bantu kerajaan awak Bu. Ibu punya anak laki-laki, ambo punya anak laki-laki Pak. Menyuruh anak ke masjid subuh itu bukan perkara mudah itu Pak. Alah babui muncul nak ke masjid. Tiba ada program Smart Surau Pak pakai barcode, tiba Mas Haji. Santiang aja Pak. Tipunya Pak. Namun nyesakan anak-anak. Tak apa-apa Pak. Itu bahasa pepatah tadi kan ketek taraja-raja gadang tabawa lah gaek berubah tidak kan itu. Semoga ini menjadi sebuah kebiasaan nanti. Apalagi subuh Pak. Subuh ini susah itu Pak. Ya mudah-mudahan program ini berlanjut karena saya dengar ASN juga akan diwajibkan subuh berjamaah Pak. ASN Kota Padang. Mudah-mudahan saya mengaminkan saja ketika Bapak itu bilang Ustadz, informasinya Ustadz mulai Januari ASN wajib subuh berjamaah Ustadz. Alhamdulillah. Bapak mau kican alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan rame Mas Haji. Ajan beko ada komentar kok gara-gara Fadli Amran kok Mas Haji. Rawat jangan begitu. Beliau hanya menjalankan. Semoga itu sebuah kebaikan Pak. Menyuruh orang itu kan. Menegakkan sebuah kebaikan itu. Awak calik besok Pak Januari mudah-mudahan rame Mas Haji. Ya, mudah-mudahan an-niyatu bil khawatim. Walaupun niat awalnya salah Pak, mudah-mudahan setelah dia merasakan nikmat subuh berjamaah Pak, tidak pun kemudian ada aturan ASN wajib ke masjid subuh, mereka tetap ke masjid karena sudah merasa sesuatu yang nikmat. Jadi Ibu, keterbiasaan itu terus-menerus itu Pak menunjukkan bahwa amalan itu memang sudah sampai di hati Ibu. Makanya nilainya tinggi. Di mana orang akan mampu baca Quran terus-menerus kalau baca Quran itu tidak di hati Pak? Tidak bisa Pak. Di mana orang akan mampu puasa sunnah terus-menerus Pak? Kalau tidak sampai di hati Pak. Ini mainnya hati, wilayahnya hati. Di mana bapak-bapak kita akan mampu sholat berjamaah di setiap waktu Pak? Kalau bukan masalah hati Pak. Makanya istiqomah itu tidak main-main. Allah mencintai bukan masalah banyaknya Bapak Ibu, tapi nilainya Tuhan. Nilai keistiqomahannya itu Pak. Maka sekali lagi, kalau saya contohkan kepada baca Quran tadi, tidak mungkin orang tuh Pak Jas rajin baca Quran kalau tidak sampai di hati baca Quran tuh Pak. Awak kan terasa kalau tidak sampai di hati, baru sampai baris Pak, lama. Lama aja kan. Besok lo lagi. Besok kok lagi alhamdulillah Pak. Ikut tidak lah. Ya istiqomah. Banyak godaan istiqomah. Ada boleh jadi orang bilang begini Bapak Ibu. Ambo memang susah untuk istiqomah sholat berjamaah Ustadz. Karena kegiatan ambo itu masih banyak ke lapangan. Kemana-mana. Cuman habis pensiun Pak, ala pensiun. Indah juga. Harusnya kalau kalimat beliau tadi kan ambo kini kan payah wah sholat berjamaah. Karena acok ke lapangan. Mudah-mudahan pensiun besok bisa kan itu.
Rupunya lah pensiun enggak juga. Itu beratnya istiqomah tuh. Itu beratnya, Pak. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi menggapai cinta Allah, Allah tidak membebani kita dengan amalan-amalan berat. Ringan, murah, Pak, kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, Pak, disitulah ada cinta Allah. Disitulah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita pernah membahas Bapak Ibu tentang sebuah hadis Rasulullah, yaitu ribat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Ya kan? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Begitu semangat sahabat ini. Ya bagaimana enggak? Kita juga berharap itu, Pak. Ada amalan yang dengan amalan tersebut dosa-dosa kita dihapus, derajat kita diangkat. Qala isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak kita sukai. Kalau contoh ulama kan seperti musim dingin. Tapi jangan dingin yang membuat orang mati ya, Pak. Kok dingin membuat awak mati lo gara-gara itu, Pak, itu zolim itu. Jadi maksudnya begini, kalau saya pahami dari pendapat ulama Bapak Ibu, sempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai itu artinya secara manusiawi, Pak, kita mampu. Tapi banyak orang yang tidak mengamalkannya, Pak. Dinginnya lah tayamum salah. Padahal hadis ini kan menyatakan bahwa air dingin itu, ini contoh Pak, masih mampu. Maka nilainya besar. Tapi tidak juga melarang orang untuk memilih tayamum, Pak. Ketika berbicara dingin tadi, ambu tayamum salah. Berarti ada nilai lebih di situ, Pak. Di saat orang tidak mengambilnya, dia mengambilnya, tapi mengambil itu bukan berarti membahayakan bagi dirinya, Pak. Kalau membahayakan tidak boleh, itu zalim. Sama juga orang Bapak Ibu kalau hujan. Karena di dalam hadis Bapak Ibu, kalau hujan lebat, Pak, ada rukhsah untuk tidak berjamaah. Bahkan azan pun nanti diganti hayya 'alas shalah itu dengan kalimat shollu fi rihal atau shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini pernah juga kita amalkan waktu kondisi Covid dulu nih, Pak. Ya kan? Jadi ditukar itu, Pak, hayya 'alas shalah itu dengan kalimat shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Jadi kalau hujan lebat Bapak Ibu, itu ada keringanan, Pak, untuk tidak berjamaah di masjid, terutama bagi kaum bapak-bapak. Ya. Tapi ketika ada orang memilih untuk tetap berjamaah, Pak, kalau dalam pikiran sama jo tadi itu, di saat orang banyak mengecek, dinginnya leh, tak takau ambo tayamum saya, tiba dia apa tuh, Pak? Olah bisa. Maka itu ribat, Pak. Nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang lain tidak dapat, dia dapat. Kira-kira begitu. Sama hujan tadi, Pak. Di saat orang tidak mampu, mudah-mudahan tidak mampu dalam pengertian tadi, tidak menzolimi diri, Pak. Cuman orang lebih memilih, hujan hari mana? Lah di rumah saya. Sementara dalam pandangan dia, aku lah tidak mau, bisa kok. Mudah-mudahan itu disebut ribat, Pak. Ribat. Tapi kalau banjir, Pak, lah jalan banjir tinggi itu nyupai juga, Pak. Itu zolim lagi itu. Membahayakan dia lagi itu. Sama juga dingin tadi. Kalau dinginnya lah mematikan, Bu, tidak ribat namanya itu, Pak. Zolim namanya lagi itu. Ribat ini artinya dari sisi manusia, Pak, masih mampu, cuman orang lebih memilih untuk enggak. Ya. Sama juga makan siang kok, Pak. Kan ada kawan berdalihnya kalau perut lapar, aku makan waktu. Sholat kok, habis makan kan itu. Kadang-kadang nyoba lo hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi pula nanti yang dibawanya. Ya kalau makanan sudah dihidangkan memang lebih diutamakan, Pak. Makan dulu baru kemudian sholat. Tapi kan setiap orang mampu menakar, Pak. Lapar yang seperti apa gitu. Itu padahal bisa menahan, Pak. Ya kan? Alun lapar banal. Maka dalam kondisi itu, Pak, itu bisa disebut ribat juga kata ulama. Ribat itu artinya ada usaha yang besar untuk melawan lapar tadi itu. Tapi laparnya bukan lapar yang membuat dia tidak khusyuk pula, Pak.
Di awak kan lebih memilih model itu kan, makan dulu kan. Nah, itu makna ribat itu di situ Bapak Ibu. Ya, ngantuk juga begitu. Nah, tapi kalau ngantuk sebenar-benarnya ngantuk dipaksa juga Mas Haji, Pak beko jangan tumbang di jalan. Artinya ngantuk yang dia takar Pak, dia mampu melawan kantuk tuh. Sabu dingin tadi itu. Dingin itu Pak nyetakar, nyeresek kan? Bisa. Jadi dia sudah menakar bahwa dingin itu bisanya berwudu. Itu yang ribat. Tapi kalau ditakar, wih dingin mah, atunya paksa juga Pak. Oh itu tidak boleh itu. Sama juga mengantuk itu Pak, lataga olah oyong-oyong Pak jatuh itu ke Mas Haji juga tidak boleh. Tapi kan bisanya, dia mengantuk, tapi bisa boh. Mudah-mudahan itu yang disebut dengan ribat. Ya, bisa Bapak Ibu pahami ribat. Sesuatu yang nilainya itu Pak sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi ada nilai yang lebih. Makanya dulu saya pernah contohkan kepada Bapak Ibu kan ada apa tuh mah. Labe hujan ribu aja. Aceh pengurus. Kalau beliau tuh Ustaz, makin labe hujan makin tibu yang Mas Haji macam. Ya, jadi saya kalau menilai beliau mungkin memahami Pak, semakin banyak rintangan, hambatan kok Pak, nilainya semakin besar di sisi Allah. Itu kalau dalam pemahaman saya, itu yang disebut dengan ribat tadi itu. Ya. Nah, jadi ribat itu membuat nilai amal itu jadi lebih tinggi dia Pak. Nilai amal itu bisa jadi lebih besar Bu. Memang harus melawan lah kita kan. Kadang kalau dibawa malih, yo malih. Padahal lapar lu sabarale, tapi memilih makan lo dulu daripada sholat. Ya kan? Padahal ngantuk tak lo sabara. Hanya memilih untuk melanjutkan lalok daripada ke Mas Haji. Itu tak maksud. Ya. Maka kita sendiri yang menakar nanti Bapak Ibu. Ya. Itu yang disebut dengan ribat. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga itu kita pernah membahas namanya adalah isari. Isari itu Bu, huwa badzul mal haja ilaih, memberikan sesuatu kepada orang padahal kita butuh dengan apa yang kita bantu kepada orang itu. Ada bahasa butuh. Makanya tadi kita baca apa Bapak Ibu? Surat Ali Imran ayat 92 Pak. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka kata ulama, mana yang lebih kuat Pak? Yang dicintai atau yang dibutuhkan? Jadi pendapat ulama, sesuatu yang kita cintai Bapak Ibu belum tentu kita butuh Pak. Makanya bahasa isari itu di atas memberi yang dicintai itu Pak. Di atas itu loh Pak. Di atas itu. Jadi kalau di surat Ali Imran ayat 92, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Isari Bapak Ibu, diateh itu loh. Diateh itu loh Pak. Makanya waktu saya bahas kepada Bapak Ibu kan ada dun sana minjam pitih. Kecek suami ibu ke ibu ba'a tu nak awak yu perlu loh. Dak itu doda biar pinjaman salah dah. Biarlah awak ndak jadi balik dulu, awak tahan salah dulu cekan dun sana. Itu isari itu Pak. Karena dia berbicara bukan masalah mencintai. Kalau mencintai tadi kan kebajikan yang sempurna. Kalau sesuatu yang kita butuh Bu, mampu kita membantu orang dengan apa yang butuh tuh Pak. Itu di atas itu loh levelnya tuh Pak. Di atas itu pula levelnya Bu. Ya Pak. Ya. Makanya tidak main-main ketika ada sahabat Bapak Ibu datang tamu Pak. Padahal sahabat itu lapar semua. Suami lapar Pak, istri lapar, anak-anak lapar Pak. Sementara makanan hanya untuk satu orang. Ke siapa dikasih makanan tadi itu? Ke tamunya Bu. Ke tamunya nyagi Pak. Kalau tipu di awak sebana-bana lah cerita. Ya. Awak lapar tamu lo ke dia gini. Tapi ini kisah ini betul Pak. Ini ada dalam hadis Nabi. Nabi yang menyampaikan besoknya bertemu apa kata Nabi? Allah memuji apa yang kau lakukan tadi malam itu kepada tamu. Memang kadang tidak masuk loh dia kau. Awak lapar, bini lapar, anak lapar. Tuh orang lo ke dia gini. Tidak artinya dari sisi manusiawi tidak lo salahnya Pak. Apakah salah Bu? Makan sepiringnya. Ibu lapar. Suami lapar, anak lapar. Tuh ya awak makan Pak. Tapi ada orang yang mampu Pak. Justru diberikannya kepada orang biar mereka menahan lapar malam itu sampai pagi.
Itu yang isari. Di awal acuk juga kejadian. Saya dulu pernah cerita juga kepada Bapak Ibu. Ada teman saya Pak, sama-sama kuliah dulu di Politeknik Bandung Pak. Itu sampai kini tekana. Padahal dia harus bayar uang kontrakan tuh Pak, kos. Di saat yang bersamaan kawan kok Pak, kalau saya tidak salah dari Makassar itu. Deadline pembayaran ini Pak. Kalau enggak berarti ada hal yang enggak bisa diurus lah gitu ya. Saya enggak ingat lagi itu. Pokoknya harus bayar. Apa yang dilakukan teman saya itu Pak? Uang kontrakan rumah tadi itu Pak, yang setahun tuh, nyagiin ke kawan tuh Pak. Pakailah ini sama ente. Janganlah, nanti kamu kena usir dari rumah ini. Tidak apa-apa. Kalau kena usir nanti kita cari banyak tempat untuk saya bisa berlindung lah gitu kan. Teman-teman banyak. Selamat kawan Pak, nyobai uang kuliah selamat deh, lanjut. Tapi ternyata ibu kosnya tetap memberikan maaf gitu ya. Ketika dia menjelaskan seperti itu ya, kalau mau tidak salah, yalah nanti kalau dia dikembalikan duitnya baru dibayar lagi. Ada saja keringan. Itu yang isari Pak. Memang barik itu Pak. Di awak barik tuh Bu. Kadang tiba di kakak mana, tiba di adik mana, awak sedang model itu dulu tuh. Nio juga mindaan tuh. Padahal separuh itu Pak. Le kakak, le adik pinjam tuh. Ya nak bisa, sudah. Wah tuh dah, awak pernah dulu dah. Nah, le kanan separuh itu tidak bisa. Yo barik isari, tak main-main. Jadi kalau ibu bisa isari ini tuh, sekali lagi ibu, isari itu di atas pemberian atas dasar yang dicintai. Di atas itu pula dia. Itu isari. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian Bapak Ibu, ada pembahasan para ulama Pak tentang persentase. Termasuk pembahasan dari Ustadz Zakir Naik. Persentase. Contohnya begini. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan Imam An-Nasai. Ada orang yang memiliki 2 dirham. Ya, contoh 2000 lah. 2000 siapa? Kemudian dia sedekahkan 1000. Sementara itu ada orang yang memiliki banyak harta. Dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Kalau kita ganti dirham ke rupiah itu model itu. Ada orang punya piti 2000 Bu. Kalau disedekahkan 1000 berarti dia sudah bersedekah tuh 50% dari hartanya. Ibu paham kan? Ini punya piti 2000. Ya. Atau kalau punya piti 10.000 lah. Nah, ini 10.000 gue yang ada Pak. Dia berinfak 5.000, kalau di sini 2.000, dia berinfak 1.000, itu nilainya 50% itu Bu. Sementara ada orang punya harta banyak, Pak. Dia berinfak 100.000. 100.000 itu dibandingkan 1.000 udah tanggung banyak tuh Pak. Tapi ternyata yang berinfak 1.000 tadi di sisi Allah lebih besar nilainya dibandingkan yang infaknya 100.000 tadi itu. Nah, ini persentase namanya Pak. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir kalah sama orang-orang kaya Pak. Jangan takut kalah dengan orang-orang kaya yang banyak duitnya Pak. Karena hadis ini jelas bahwa persentase berinfak bisa mengalahkan orang-orang kaya yang berinfak. Apalagi kalau orang kaya pilih, tambah kalah orang kaya pilih. Sedangkan orang kaya berinfak saya bisa kalah Pak. Tapi ini kan namanya fastabiqul khairat ya Pak. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan tidak masalah. Kok tadangan lo di orang kaya, oh kalah lo mau infak model itu tidak bisa. Mudah-mudahan model itu. Ya Bu ya. Orang kaya infak saya bisa kalah, apalagi orang kaya pilih tambah kalah. Jadi jangan takut bahasa desa ribu ambo kabe infak. Kini dicalik pitih yang di saku-saku ibu tuh barah. Lah Ustadz mau 10.000, 1.000 dari 50.000 ibu infakkan. Bandingkan dengan mereka yang mungkin bisa punya ratusan juta tapi infaknya cuma 100.000. Kalah mereka itu Bu. Begitu luar biasanya ajaran Islam. Berpikirnya itu realistis Pak. Realistis. Ya, persentase. Maka jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang walaupun berinfak deh 2.000 ambo bisa berinfaknya batu ya. 5.000 ambo bisa berinfak. Enggak apa-apa. Persentase akan membuktikan di sisi Allah siapa yang infaknya terbaik. Itu yang penting. Kira-kira model itu Bapak Ibu.
Supaya tidak merasa ketek, Pak. Kadang-kadang memasukkan ke kotak infak kok kan agak ragu loh kan deh, 2.000. Kawan sebelah aku 50.000, Pak 20.000 kan. Tapi jadikan motivasi. Artinya ini bukan masalah ria ya, Pak. Ya, semoga mereka yang juga berinfak 20.000, 50.000 itu dalam rangka kan fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan itu yang mudah-mudahan ada di dalam hati kita. Itu persentase. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membaca juga Bapak Ibu ya, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Jadi menyembunyikan ini lebih baik. Ini bukan masalah sedekah ini, Pak. Kebaikan-kebaikan kita itu, Bu, sembunyikan. Jangan diungki-ungki, jangan dibuka-buka, Pak. Ya, itu 10 tahun yang lalu kebaikan di kerajaan, Pak, hanya buka-buka aja. Jadi maksudnya bukan hanya sebatas menyembunyikan ketika berinfak tadi saja. Tapi juga kemampuan seseorang menyembunyikan amal yang pernah dilakukan itu, Bu, membuat nilai itu tinggi, Pak. 10 tahun yang lalu Pak, nyebantu orang tuh. Sembunyikan itu, Bu. Tidak perlu dibuka-buka walaupunlah dipancing-pancing di kawanku, Pak. Tidak usah. Takut kita nanti kalau dibuka, Pak, habis semua. Tidak jadi baik, Pak. Jadi artinya begini, ini bahasanya keikhlasan lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau disembunyikan itu kan ada nilai keikhlasan. Ya, jadi sesuatu yang disembunyikan, jaminan dari Allah adalah bahwa itu lebih baik. Ya, tapi ada juga orang yang tidak tahan, Pak. Dulu lainnya sembunyian, Pak. Siap tuh terbuka seorang saya. Orang kok kan tidak tahu kalau ambo pernah menyumbang diam-diam ke Mas Haji ke 2 juta ambo masuk. Saya kata diam tuh. Tak buka semua kan. Padahal dulu, Bu, nyelah menyuruh-nyuruh lagi, Pak. Ya, nyambil piti 2 juta masuk aja diam. Tak pancingnya, Pak. Ambo satu lo membangun masjid itu dulu, ya kan? Anyang-anyang sambonya tidak parah dulu ambo. Itu kan jadi bahasanya lain lagi itu kan. Takut kita itu. Jadi menyembunyikan itu membuat amal kita jadi lebih baik, Pak, di sisi Allah. Kita percepat sebelum diskusi dan tanya jawab. Kemudian memberikan kepada yang tepat. Seperti as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzir rahim shadaqah wasilah. Bersedekah kepada orang miskin itu cuma satu dapat pahala sedekah. Tapi bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan, dapat nilai lebih, Pak. Satu pahala sedekah, satu pahala menjaga kekerabatan. Iko menolong dun sana, menolong orang lain. Ya, kan itu mau sampein kok. Kok di Padang terkenal Pak dermawan. Kece orang kampung dermawan balu pilihnya tuh mah. Baca itu. Kece orang kompleknya dermawan. Kece dun sananya di kampung pilih itu mah aja. Awak saya nelpon adanya gangke aja. Awak minta tolong indah. Pemahamannya ada yang salah, Jadi Ibu, dahulukanlah kerabat kita, ya kan? Awak punya kerabat kok, dun sana, ya kan? Keponakan, Pak Mama, bantu mereka. Itu lebih utama itu. Ya. Nah, kemudian terakhir. Yang terakhir ini bukan ayat, bukan hadis, Pak. Ini perkataan dari ulama. Ya, tapi memang kalau saya mencoba menghubungkan dengan hadis Nabi ada bertemu dia. Artinya begini. Ibadah biasa-biasa saja, Pak. Tapi nilainya besar ketika dia meninggalkan perbuatan maksiat. Ibadahnya biasa-biasa, Pak. Nah, wajib-wajib sekarang sunnah kok ndak letak kerajaan. Tapi, Bu, beliau adalah pribadi yang tidak suka bermaksiat. Ini sholat wajib, Pak, tapi bagunjang ndak dodo, Pak. Awak rajin sholat, Pak. Wajib dan sunnah. Awak rajin puasa dan wajib dan sunnah. Tapi tiap hari bagunjang gua tak tinggal. Ya, Pak. Singgah di kadai bagunjang. Besok jo kawan beli lawak bagunjang. Padahal amal banyak. Sementara ada orang yang mungkin, Pak, cuman yang wajib saja, tapi dia menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, maka nilai ibadahnya lebih hebat, Pak. Di mana letak hebatnya? Karena kemampuan dia meninggalkan dosa dan maksiat. Apalagi kalau Pak amalnya banyak ditambah mampu meninggalkan dosa dan maksiat, maka lebih bernilai lah.
Ya, artinya gini Bapak Ibu. Makanya sekali lagi ini penutup, Pak. Ada seorang perempuan kata sahabat kepada Nabi, sholatnya banyak, puasanya banyak, suka bersodoko, ya kan? Suka berbuat baik. Tapi Rasul dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi nilai kebaikan itu jadi ndak tinggi, Pak. Jadi rendah dia. Karena kata Nabi, hiya min ahlin nar. Perempuan itu adalah penghuni neraka. Maka ini pendapat ulama tadi, Pak. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi jadi berkualitas sekali ibadahnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan ini menjadi apalah bagi kita ya. Evaluasi. Ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu, kalau ada silakan. Ya, judulnya pakai yang tadi ya, yang membuat amalan memiliki nilai lebih. Saya pikir cukup Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.